Hari ini kita akan belajar tentang masalah. Bukan cari masalah loh. Dan bukan buat masalah. Beda loh ya. Kita belajar apa? Salah. Loh, salah. Tentang masalah. Tentangnya jangan cuma masalah. Nah itu ketahuan. Nah, kalau kita cuma belajar masalah, itu jadi masalah, cari masalah dan buat masalah. Kita belajar tentang, nah itu beda. Oke. Tolong definisikan. Saya minta 3 atau 5 orang definisikan kepada saya apa yang saudara anggap sebagai masalah. Masalah itu apa? Jangan bilang bakmi basi. Enggak. Ayo, yang disebut masalah itu apa sebetulnya? Satu-satu dulu, jangan bareng sama siapa? Enggak punya duit. Tunggu satu-satu dulu. Saya bisa buktikan orang enggak punya duit itu bukan masalah. Loh? Kok enggak amin? Banyak enggak homeless di Amerika yang enggak punya duit? Nah, happy, betul. Ayo di Indonesia, saudara kenal banyak orang nggak punya duit, anaknya beranak terus. Beranak terus dulu nggak ada masalah buat mereka. Jadi nggak punya duit bukan masalah. Keluarga tadi saya bilang keluarga. Oke, keluarga. Yang bentuknya bagaimana? Sebelum cerai kan sudah terlanjur. Sebelumnya itu jangan cerai. Coba di belakang ya. Masalah keluarga, masalah anak-anak. Oke, kita akan bahas nanti. Anak-anak sebetulnya nggak pernah bermasalah. Nah, itu dia. Yang ngeceng ngomongnya, yang bermasalah orang tuanya. Anak-anak nggak pernah bermasalah. Sebab anak-anak itu kan tergantung kita. Jangan tersinggung ya. Mama cerewet kepada anak. Yang sudah punya pengalaman saya minta jawab. Mama yang cerewet kepada anak. Ngerti kata cerewet? Banyak ngomong. Dihormati atau makin gak dihormati oleh anak? Nah ya sudah, jangan banyak cerewet. Lu serius saudara? Anak-anak itu gak suka kalau mamanya, orang Surabaya bilang ngeroeng terus, ngomel terus, itu gak suka. Apalagi anak-anak mesek mau kemana? Apalagi anak-anak yang ini salah, itu salah, ini gak boleh, itu gak boleh. Yang benar yang mana? Nah, mama-mama, jadi kalau anak-anak kita punya masalah, jangan marah kepada mereka. Kita papa mama tenang dulu di hadapan Tuhan sambil mikir, kenapa kok anakku bisa begini? Pasti ada andil kita. Nanti kita bahas, jadi itu pun bukan masalah. Sakit, belum? Siapa tadi bilang? Sakit. Itu pun bukan masalah. Kalau ada dokter di sini akan menjelaskan. 80%, dengar ya, 80% penyebab orang itu sakit gara-gara cangkeme geragas. Catetan itu. Nah ini bahasa dewa. Gara-gara mulutnya rakus. Betul? Lo tanya dokter. Salah seorang teman saya namanya Pak Edo, dia nulis di satu status bagus. Tubuh kita itu adalah autobiografi yang kita makan. Ngerti nggak? Tahu autobiografi? Sejarah hidup sendiri. Jadi apa yang kita makan itu yang muncul di tubuh kita. 80% penyebab orang itu sakit karena mulutnya. Setuju nggak saya ngomong ini? Ya setuju, dokter yang ngomong kok. Dan itu sudah dibuktikan oleh medis. Lalu yang kedua, penyebab orang itu sakit karena dia nggak mengampuni dirinya dan tidak mengampuni orang di sekitarnya. Orang itu jadi sakit. Siapa ingat ayat terkenal di kitab Amsal? Obat yang manjur adalah, ayo, obat yang manjur itu adalah apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oke, siapa yang sudah 20 tahun di Amerika misalnya ya, lalu tiap 5 tahun pulang, jadi sudah 4 kali pulang sama 20 tahun. Nah saudara tahu di daerah saudara tinggal dulu sebelum ke Amerika itu ada orang gila. Sudah 20 tahun masih hidup orang itu, sehat terus. Betul nggak?
Orang gila itu lebih sehat dari orang waras. Loh, betul. Siapa bisa betul nggak? Kenapa? Nggak punya hatinya. Hatinya gembira terus, saudara. Dan itu betul. Nah, itu lebih bukti lagi. Orang gila punya ATM nggak? Berarti nggak punya duit. Nggak masalah. Tapi jangan sampai suara sehat gila dulu, jangan. Nah, saya buktikan ayat itu secara medis. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, terjemahnya nggak tepat. Kalau saya pakai Alkitab bahasa Jawa lebih tepat. Nah, maka itu rugi nggak bisa bahasa Jawa. Alkitab bahasa Jawa bilang begini, ati sing semplah. Semplah itu ceklek, Jawa lagi lah. Semplah itu bukan patah lain. Kalau patah itu begini, lepas saudara dari pokoknya. Nah, ati sing semplah prasasat patine alon-alon. Jadi hati yang patah itu penyebab orang itu matinya pelan-pelan. Luar biasa itu bahasa Jawa. Nah, waktu saya belajar ayat itu pertama kali, saya tuh tanya gini pada Papa, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya tanya Papa, kalau tulang itu bisa kering, berarti tulang itu pernah basah. Loh, betul gak logikanya? Saya tanya, kapan tulang itu pernah basah? Kok sekarang jadi kering gara-gara orang itu hatinya gak beres? Dengan lembut, Papa menjawab pakai logika anak-anak. Daniel, memang selama aku ciptakan tulang gak ada yang basah, tapi selalu kering. Nah, dengar. Di dalam tulang yang kering itu ada satu yang basah. Saya kaget sudah. Apa itu? Apa itu? Satu kali saya tanya pada anak Indonesia yang baru belajar bahasa Inggris, sumsum itu apa? Samsam. Wah, rusak ini. Enggak, jangan. Nah, saudara, sumsum bone marrow. Ingat, saya kaget waktu Papa tunjukkan itu. Jadi orang yang sakit hati, yang suka dendam, kecewa, gampang tersinggung, ya, itu satu kelompok saudara kandung itu semua. Ya, tersinggung, marah, jengkel, dendam, mangkal, semuanya itu satu saudara kandung. Kalau ada di hati orang, sumsum orang itu mengering. Ayo kejar lagi. Siapa yang tahu? Papa kita ciptakan sumsum itu untuk apa? Dia fungsinya apa sumsum itu? Jangan bilang sate, awas. Memang ada sate sumsum toh, tapi awas jangan bilang sate. Ayo, apa fungsinya sumsum? Pelumas, bukan, salah. Pelumas itu di persendian. Ya, lutut kita, leher kita, terus semua tulang belakang ada pelumas. Bukan. Lebih dari pelumas. Ayo, siapa bisa jawab? Apa penguat tulang? Bukan. Nah, pabrik darah. Sumsum itu pabriknya darah, sudah. Ayo kita kejar lagi. Darah itu sebagai apa di tubuh kita manusia? Kehidupan. Bayangkan kalau pabriknya kehidupan itu rusak, maka orangnya jadi mati. Karena darahnya nggak beres. Maka itu kalau kita ke dokter, pasti yang diperiksa bukan dompetnya dulu, bukan darah, detak jantungnya bagaimana. Jadi sakit karena dua hal. Satu karena cangkem geragas, jangan lupa itu. Karena mulut rakus. Yang kedua karena hatinya semplah, jangan lupa itu. Hatinya ini yang rusak. Sumsumnya kering. Jadi bukan masalah. Orang itu harus bertobat. Satu lagi, apa itu masalah? Keluarga, nanti keluarga kan sambung lagi. Ayo, enggak punya uang, wah anak-anak sakit. Ayo, satu lagi, apa? Masalah itu apa? Kerjaan. Itu pun bukan masalah. Kerjaan jadi masalah karena saudara selalu minta gaji tinggi.
Ayo, ngaku nggak? Betul nggak? Kalau kerja mau kayak Yusuf, atau Yusuf yang di perjanjian lama itu nggak digaji pun oke. Nah itu dia, mak. Loh kok nggak amin? Jadi kerjaan bukan masalah kalau kita mau terima apa adanya. Sudah cukup 5. Kalau gitu apa itu masalah? Dengar baik-baik. Saya belajar lewat Alkitab. Ternyata yang disebut masalah itu simple, sederhana. Dengar, keinginan yang nggak tercapai. Betul? Keinginan yang nggak tercapai itu masalah. Saya ulang, nggak punya uang, kenapa jadi masalah? Karena nggak bisa beli ini itu. Nah kalau orang itu nggak pengen beli ini itu, ada masalah nggak dalam hidup walaupun nggak punya duit? Enggak. Amin kan? Ya sudah. Anak-anak, mengapa orang tua berkata anak-anak bermasalah dengan kita? Karena orang tua ingin anaknya begini, tapi anaknya maunya begitu. Jadi orang tua bermasalah pada anak karena keinginannya nggak dituruti anak. Itu bukan masalah. 99%, dengar ya papa mama, 99% keinginan orang tua itu nggak pernah cocok untuk anak. Kok cuma satu yang amin? 99%. Seharusnya saudara dan saya sebagai orang tua itu harus tanya dulu pada yang punya anak ini. Siapa yang punya anak itu? Bilang neneknya, awas. Siapa yang punya anak itu? Tuhan. Nah, waktu Tuhan menitipkan dia kepada kita, Tuhan sudah punya destiny nggak? Sudah punya tujuan nggak untuk anak ini? Nah, ini yang kita nggak pernah tahu. Lalu kita mikirkan tujuan kita untuk anak itu. Nggak cocok. Anak itu melawan. Karena memang bukan bidangnya. Contoh. Zaman tahun 60-an. Ya, kalau ada yang keluaran tahun 40-an, tahun 50-an pasti tahu. Zaman tahun 60-an. Ayo, orang-orang tua di Indonesia, anak-anaknya ingin jadi apa? Dokter, betul nggak? Hampir semua orang tua yang jadi dokter. Anaknya ini nggak bakat jadi dokter. Dipaksa jadi dokter. Tersiksa nggak dia? Ayo, kenapa orang tua zaman itu ingin anak jadi dokter? Karena ada 2 hal. 1, karena apa? Cepat sugih, gitu loh, solali. Cepat kaya kalau anak jadi dokter. Yang kedua, prestis, kebanggaan. Wah, anakku dokter hebat. Tapi kalau anak itu hobinya ngelukis, karena itu tujuan Tuhan untuk dia, dipaksa jadi dokter, nggak jadi saudara. Nah, jadi keinginan nggak keturutan, orang tua bermasalah dengan anak. Makanan juga begitu, orang sakit. Kalau dia bisa menahan keinginannya, maka dia nggak akan sakit. Apa saja dalam hidup ini, kerjaan juga begitu, semua karena keinginan yang tidak tercapai. Nah, ini dengar, 99,99% masalah yang terjadi dalam hidup suami istri juga masalah yang sama. Apa penyebabnya? Ayo jawab. Kenapa suami istri ada masalah? Kalau sudah ketemu definisi masalah tadi, karena keinginan nggak terturut, nggak tercapai. Istri ingin suaminya begini, suami begitu. Nah, dia nggak pernah punya yang begini begitu itu tadi. Ngerti nggak? Karena dari kecil nggak pernah dapat yang begini begitu dari papa mamanya. Lo ngerti nggak contoh itu, saudara? Oke. Siapa yang salah kalau saudara berkunjung ke rumah orang? Saat itu saudara lagi butuh susu dan pengen minum susu. Ternyata di rumah orang itu lagi nggak ada susu, adanya kopi. Nah, kalau saudara maksa dan ngotot minta susu, bagaimana dia bisa beri? Dia sendiri nggak punya. Ngerti maksudnya? Jadi yang bermasalah siapa? Ya tamu yang kurang ajar tadi itu. Udah tau nggak punya kok dipaksa minta. Nah, seperti itu suami istri. Kalau kita rajin bermasalah, pasti dua-duanya saling nuntut. Pokoknya aku nggak mau. Dulu mamaku begini kepadaku. Ini suami pada istrinya. Jadi kamu harus jadi seperti mamaku. Ya kawin sama mamamu saja. Loh kan gitu aja gampangnya sudah. Ngerti nggak ilustrasi ini?
Dulu papaku nggak begitu. Ini si istri ngomong sama suaminya. Papaku itu bisa gunting rambutku, dia bisa motongin kukuku. Wah, dia bisa gini. Lah suaminya kecil nggak pernah digitukan masalahnya. Tapi dituntut oleh istrinya. Ribut nggak? Ribut. Nah, jadi apa lagi definisi masalah tadi? Keinginan yang tidak tercapai. Maka itu Tuhan Yesus mengajar dalam doa di Getsemani. Bukan kehendakku yang jadi, tapi itu artinya apa? Tuhan Yesus saja kalau memaksa keinginannya dituruti, dia bermasalah nggak dengan Bapa di surga? Apa keinginannya malam itu di Taman Getsemani? Siapa ingat doanya itu? Tuhan Yesus malam itu ingin bagaimana? Iya, lalu kan cawan itu artinya apa? Iya, gini loh, aduh susah bener. Gini ya, saya pakai bahasa sehari-hari jangan tersinggung. Bapak, ada nggak cara lain untuk menyelamatkan bajingan-bajingan ini? Kan kita bajingan semua bukan? Lu ya atau tidak? Ada yang tersinggung? Saya ajak ngomong. Adakah cara lain Bapak untuk menyelamatkan bajingan-bajingan sedunia ini? Aku nggak mati dengan cara yang menakutkan itu. Itu keinginannya. Tapi dia tahu tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia bejat seperti kita ini. Harus lewat penderitaan yang ngeri sekali. Maka itu akhirnya dia berdoa, kalau begitu Bapak, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Nah, suami istri akan aman rumah tangganya kalau nggak ada tuntutan masing-masing. Maka itu kalau suami istri suka berkata gini, kan sudah berapa kali aku berkata harusnya begini. Nah itu dia, pasti ribut. Terimalah pasangan kita dengan apa adanya, termasuk dengan sesama teman. Yang satu pabrik kerja, yang tetanggaan, atau satu flat tinggal sama-sama. Kalau kita nggak ada tuntutan, ayo yang tinggal satu flat. Ada orang yang paling nggak suka gantung handuk basah di kamar mandi. Ada. Ya enggak. Ini orang dablek berkali-kali diomongin. Sudah dablek pikun lagi, lengkap sudah. Ngerti maksudnya? Bukan goblok, jangan dong. Jadi yang flatmate-nya ini capek. Berapa kali aku ngomong kamu? Oh ya lupa. Saudara jangan pernah marah pada orang lupa. Yang goblok siapa kalau begitu? Leo jawab cepet ini. Lupa apa? Lu betul enggak? Jangan pernah marah pada orang lupa. Lu ngerti nggak saudara? Orang lupa dimarahi, yang salah siapa? Nah jawab cepet. Yang marahi lupa kok dimarahi. Maka itu jangan hidup ini punya keinginan apa-apa untuk dituruti orang lain. Mau cuma satu yang amin. Yang lain gimana sih? Saya ngomong bahasa Indonesia loh. Saya ulangi lagi ya. Jadi supaya hidup kita, kenapa? Lupa. Oh, lupa. Ya ini keterlaluan. Belum 1 menit sudah lupa. Bagaimana ini? Masa belum 1 menit sudah lupa itu sah? Enggak guyon aja. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi kalau kita hidup ingin tidak punya masalah dan tidak pernah buat masalah dan tidak pernah bermasalah, katakan harus lupa loh. Anu gawat ini. Bukan itu yang saya tanya, kok harus lupa? Aduh. Harus apa? Ya, terima apa adanya. Jangan menuntut orang lain untuk memenuhi keinginan kita. Kalau kita bisa hidup seperti itu, pasti nggak ada masalah dalam hidup. Ya udah. Yang kenceng yang lain, amin gitu loh. Amin. Ayo jujur ya. Siapa di sini suami istri masih langganan gegeran? Awas. Rajin kok bertengkar. Awas ya.
hentikan semua tuntutan. Tuhan Yesus seperti itu kepada kita. Betul tidak? Kalau Tuhan Yesus tidak menggunakan hukum yang kita sedang pelajari saat ini, maka di 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu pasti banyak tulisan. Maka jengkellah Yesus dengan Petrus, marahlah dia dengan Yudas. Gara-gara banyak ayat seperti itu enggak? Loh, banyak tidak? Banyak. Karena 12 itu bikin masalah terus. Tapi Tuhan Yesus enggak pernah ada masalah dengan mereka, karena itu cara hidupnya. Dia tidak memaksa orang lain mengikuti keinginannya. Ayo kita baca ayatnya. Matius 11 ayat 29. Manis sekali ayat ini. Ayat 29 ya. Pikulah apa? Kuk yang ku pasang. Lalu kata apa? Nah ini dia. Suruh